Sekarang ini, hampir semua keputusan pemerintah melibatkan teknologi dan data digital. Tapi, muncul pertanyaan penting, mana sebenarnya lebih menekankan antara digitalisasi atau kepemimpinan? Sebagai contoh, saya mengambil Bapak Purbaya Yudi Sadewa yang merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2025 dan Bapak Anwar Ibrahim yang merupakan Perdana Menteri Negara Malaysia. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu digitalisasi? Nah, digitalisasi adalah penggunaan teknologi dan data dalam mengambil keputusan, sehingga pemerintah dapat mengambil keputusan sesuai data dengan cepat dan akurat. Maka dari itu, keputusan nantinya diambil tidak berdasarkan pengalaman, tapi berdasarkan angka atau fakta yang sesuai dengan data di lapangan, sehingga dapat memudahkan dalam menentukan kebijakan dan pengembangan sumber daya manusia. Namun, ada juga kelemahan dari digitalisasi ini. Yang pertama, mungkin data tidak bisa selalu menggambarkan kondisi sosial di lapangan. Lalu, bisa saja kebijakan menjadi tidak tepat sasaran jika hanya berfokus pada sistem tanpa adanya kepemimpinan yang baik. Ada beberapa konsep kepemimpinan atau pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama mungkin itu ada pemimpin dengan konsep dinamik, dan kemudian ada pemimpin dengan konsep kolaboratif governance. Maka dari itu kita harus mengetahui bagaimana cara pemimpin tersebut menjalankan tugasnya. Pemimpin dengan konsep dinamik adalah pemimpin yang cepat beradaptasi, berani mengambil keputusan, dan mampu merespon perubahan secara fleksibel. Sedangkan pemimpin dengan konsep kolaboratif governance adalah pemimpin yang membangun kerjasama antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta dalam proses pengambil keputusan dan perumusan kebijakannya. Dalam 1-2 hari setelah diangkat, Anda melakukan kebijakan yang out of the ordinary untuk naikin likuiditas. Fondasi pemikirannya apa? Jadi itu suatu strategi yang cukup kompleks, jadi bukan kebetulan itu. Jadi saya suatu rentetan strategi yang disuruh kita bilang, kalau kita dulu pernah baca, saya pernah kuliah baca buku itu, The Macroeconomic of Self-Fulfilling Prophecy, si Pak Ampun yang bikin, untung masih nempel tuh. Jadi kita ciptakan ekspektasi, kemudian saya taruh strategi yang betul, kita monitor, kalau kurang kita tambah lagi. Itu. Tahun setengah terakhir ya, ekonomi diperlambat dengan kebijakan dan moneter yang tidak terlalu akurat. Saya suka kritik itu, kata orang nggak boleh kritik, tapi biar aja. Kalau saya nggak tunjukin kesalahannya, saya nggak bisa betulin. Gini, saya mau negara Malaysia yang demokratik dan adil. Saya mau orang kenal usaha Anwar untuk Malaysia itu membersihkan dari rasuah dan penyelewengan dan menunjukkan bahwa ada pemimpin Melayu, Islam, Malaysia yang benar-benar ikhlas untuk membela nasib rakyat. Setelah kita lihat sepenggal video dari dua pemimpin tersebut, dapat kita bandingkan bahwa Bapak Purbaya Yudi Sadewa itu lebih cocok dengan kepemimpinan dinamik, sedangkan Bapak Anwar Ibrahim lebih cenderung ke kolaboratif governance. Maka dari itu bisa dilihat di mana Bapak Purbaya tersebut lebih menekankan efisiensi pada kinerja dan cepat beradaptasi terhadap perubahan. Kemudian Bapak Anwar Ibrahim, dia lebih cenderung menginginkan pemimpin yang demokratis. Dilihat dari penjelasan serta video yang sudah ditayangkan tadi, bahwa sebenarnya digitalisasi tersebut merupakan penting untuk mendorong kemajuan setiap pengambilan keputusan, kebijakan, serta pengembangan sumber daya manusia. Namun saja hanya tergantung pada pemimpinnya. Maka jika pemimpin tersebut baik dan dapat mengelolanya dengan benar, maka proses setiap keputusan kebijakan dan pengembangan sumber daya manusia akan berjalan dengan bagus.